Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mertawati Abdullah. Di sini saya akan membahas 3 materi sekaligus. Materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang komunikasi dan korespondensi. Adapun sub-sub materinya, yang pertama pengertian komunikasi dan komunikasi kantor, yang kedua bentuk-bentuk komunikasi, yang ketiga korespondensi, dan yang keempat surat kantor. Langsung saja ke pembahasannya. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communicare atau komunis yang berarti sama. Dengan demikian, komunikasi merupakan suatu proses untuk memperoleh pengertian yang sama. Komunikasi yang efektif ini terjadi apabila ada kesamaan makna. Menurut Komarudin, komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, pengaturan atau instruksi dengan suatu cara tertentu agar penerimanya bisa memahami pesan yang diterimanya. Sedangkan Gi mengatakan bahwa komunikasi adalah penyampaian warta yang mengandung macam-macam keterangan dari seseorang kepada orang lain. Dalam komunikasi tersebut tercakap penyalinan secara cermat gagasan dan dari seseorang ke dalam pikiran orang lain yang ditentukan atau menimbulkan tindakan-tindakan yang diharapkan. Komunikasi kantor merupakan komunikasi yang terjadi dan berlangsung dalam kantor atau sering juga disebut dengan hubungan kantor. Pursanto mengatakan bahwa komunikasi kantor merupakan suatu penyampaian berita dari satu pihak ke pihak lain, dari seseorang kepada orang lain, dan dari suatu unit kepada unit lain yang berlangsung atau yang terjadi dalam suatu kantor. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi kantor merupakan proses penyampaian informasi, instruksi, atau perintah mengenai pekerjaan atau tugas tertentu. Penyampaian tersebut dapat berasal dari seorang pemimpin ke pegawai, pegawai ke pemimpin, atau antar pegawai di lingkungan kantor tersebut. Bahkan mungkin juga berasal dari luar kantor, yang disampaikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan menggunakan media agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya itu bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi yang berlangsung di lingkungan kantor dapat berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah semua pesan yang dikirim dan diterima di dalam suatu organisasi, baik yang formal maupun informal. Menurut Susanto, ada 3 dimensi dan komunikasi internal. Yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal dapat berupa komunikasi dari pimpinan ke pegawai maupun dari pegawai ke pemimpin. Komunikasi pegawai ke pemimpin terjadi dari hierarki wewenang rendah ke hierarki wewenang yang lebih tinggi. Sebaliknya, komunikasi pimpinan ke pegawai terjadi dari wewenang yang tinggi ke wewenang yang lebih rendah. Komunikasi pemimpin ke pegawai dimaksudkan untuk memberikan pengertian atau wewenang kepada pegawai untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai anggota organisasi. Komunikasi tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk perintah, instruksi, dan petunjuk. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa dalam suatu organisasi, terutama dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor, komunikasi 2 arah secara timbal balik sangat penting sekali demi terciptanya kerjasama dan kesatuan langkah dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal dilakukan antar sesama pegawai dan staf lainnya. Komunikasi horizontal pada umumnya bersifat pemberian informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan pimpinan sehingga tidak mengandung unsur perintah. Dengan demikian, komunikasi horizontal perlu bagi pelaksanaan koordinasi. Berbeda dengan komunikasi vertikal yang sifatnya lebih formal, komunikasi horizontal seringkali berlangsung tidak formal. Mereka berkomunikasi satu sama lain bukan hanya pada saat bekerja, namun juga pada saat istirahat, rekreasi, atau pulang kerja. Dan yang ketiga adalah komunikasi diagonal.
Komunikasi diagonal ini menurut Effendi disebut juga dengan komunikasi silang. Komunikasi diagonal adalah komunikasi antar pimpinan seksi dengan pimpinan seksi lainnya. Pursanto menyatakan bahwa komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung antara pegawai pada tingkat kedudukan yang berbeda, pada tugas atau fungsi yang berbeda, dan tidak mempunyai wewenang langsung terhadap pihak lain. Komunikasi diagonal sama pentingnya dengan pelaksanaan arah komunikasi lainnya meskipun berbeda tingkatan dan kewenangannya, namun melalui komunikasi ini masing-masing pihak akan memperoleh informasi yang bermanfaat bagi pelaksanaan kerja. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi antara pimpinan organisasi dengan halayak di luar organisasi. Komunikasi eksternal terdiri dari dua jenis secara timbal balik, yakni komunikasi dan organisasi kepada halayak dan halayak kepada organisasi. Yang pertama itu komunikasi dan organisasi kepada halayak. Komunikasi dan organisasi kepada halayak pada umumnya bersifat informatif yang dilakukan sedemikian rupa sehingga halayak merasa ada keterlibatan. Setidaknya ada hubungan batin. Komunikasi dan organisasi kepada halayak dapat melalui majalah organisasi, press release, artikel, surat kabar, dan majalah. Yang kedua, komunikasi dan halayak kepada organisasi. Komunikasi dan halayak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Jika informasi yang disebarkan kepada halayak menimbulkan efek yang sifatnya kontroversial atau menyebabkan adanya pro dan kontra di kalangan halayak, maka ini disebut opini. Maka ini disebut opini publik. Opini publik sering sekali merugikan organisasi, karenanya harus diusahakan agar segera dapat diatasi, dalam arti kata tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan negatif baik bagi organisasi maupun halayak. Selanjutnya itu korespondensi. Korespondensi berasal dari kata korespondens atau korespondenti yang berarti suatu kegiatan atau hubungan yang terjadi antara pihak-pihak terkait yang dilakukan saling berkirim surat. Hubungan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis biasanya bersifat resmi dan dilakukan dengan surat menyurat. Oleh karena itu, korespondensi juga diartikan sebagai surat menyurat. Materi selanjutnya yaitu tentang manajemen arsip. Dalam bahasa Yunani, arsip berasal dari kata arseon yang memiliki arti milik sebuah kantor. Asal kata arsip bermula dari banyaknya dokumen yang diciptakan oleh pemerintah. Secara sederhana, arsip memiliki arti rekod, rekaman, catatan, atau kertas yang diciptakan oleh sebuah organisasi, baik organisasi publik maupun privat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti arsip adalah dokumen yang disimpan sebagai referensi, dokumen yang berupa surat atau akta, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh instansi resmi. Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Bab 1 Pasal 1 tentang kearsipan, menyatakan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis arsip. Bentuk arsip bisa beragam, bukan hanya berupa lembaran kertas ataupun tulisan seperti yang dianggap oleh kebanyakan orang. Namun dalam sebagian besar kantor pada umumnya, arsip memang terutama surat atau dokumen berbentuk lembaran kertas bertulisan. Jenis arsip dapat dibedakan menjadi 7. Yang pertama, jenis arsip menurut subjek atau isinya. Yang kedua, jenis arsip menurut bentuk dan wujudnya. Yang ketiga, jenis arsip menurut nilai atau kegunaannya. Yang keempat, jenis arsip menurut sifat kepentingannya. Yang kelima, jenis arsip menurut fungsinya. Yang keenam, jenis arsip menurut tempat atau tingkat pengelolaannya. Dan yang ketujuh adalah jenis arsip menurut keasliannya. Selanjutnya materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu tentang pengaruh
teknologi di lingkungan perkantoran. Langsung saja ke pembahasannya. Teknologi berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan sebagai semua proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan sesuatu secara operasional. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sesuatu dapat berupa benda atau konsep, sedangkan secara rasional maksudnya dapat dipahami. Random menyatakan bahwa teknologi merupakan benda, sebuah objek, bahan, dan wujud yang jelas-jelas berbeda dengan manusia. Teknologi ini meliputi dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat satu ke lainnya. Selanjutnya tentang teknologi komputer. Teknologi komputer merupakan salah satu teknologi yang paling penting dan populer di lingkungan perkantoran. Teknologi komputer ini berasal dari bahasa Latin komputer yang mengandung arti menghitung. Namun demikian, karena luasnya bidang gagasan tentang komputer, para pakar memiliki pemahaman yang berbeda tentang teknologi komputer. Menurut Blismer, bahwa teknologi komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti yang pertama, menerima input, yang kedua, memproses input tadi sesuai dengan programnya, yang ketiga, menyimpan perintah-perintah dan hasil dari pengolahan, dan yang keempat, menyediakan output dan bentuk informasi. Sedangkan Kadir menyatakan bahwa teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer seperti printer, pembaca sidik jari, dan sebagainya. Selanjutnya itu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga dihubungkan dengan penggunaan perangkat keras dan lunak untuk menghasilkan dan menyampaikan informasi dengan cepat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini semakin menakjubkan. Bahkan menurut Kadir, teknologi informasi tidak hanya digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. Selanjutnya yaitu tentang otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan. Otomatisasi kantor bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Bila diterapkan sebagai alat pemecah masalah, otomatisasi kantor dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik lagi selagi mereka memecahkan masalah. Peningkatan komunikasi ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Otomatisasi memiliki dua makna, yaitu yang pertama peralatan otomatis. Penggunaan peralatan otomatis untuk menghemat pikiran dan tenaga. Yang kedua, kendali otomatis. Kendali otomatis dalam pembuatan suatu produk dengan tahapan yang sistematis. Otomatisasi kantor dalam perkembangannya didefinisikan sebagai penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi untuk meningkatkan produktivitasnya. Tujuan otomatisasi kantor antara lain yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua, memperbaharui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerja. Selanjutnya yaitu pengaruh teknologi terhadap lingkungan perkantoran. Berkat kemampuan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang begitu luas, maka pekerjaan di lingkungan perkantoran bisa dilaksanakan dengan lebih mudah dan up to date.
Untuk memperkirakan pengaruh teknologi informasi terhadap perkantoran, ada beberapa perspektif yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, implikasi umum seperti aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya. Itu dibedakan menjadi 7. Yang pertama, investasi di bidang teknologi mungkin akan menimbulkan persoalan-persoalan seperti kebosanan, keterampilan berulang-ulang yang digunakan, serta kehilangan kepuasan kerja. Yang kedua, pekerjaan perkantoran akan banyak mengalami perubahan. Yang ketiga, pekerjaan-pekerjaan yang bersifat rutin cenderung diambil alih oleh mesin. Dan yang keempat, proses dan pengiriman informasi akan semakin cepat. Yang kelima, pekerjaan rutin kantor akan lebih efektif. Yang keenam, keluasan pelayanan perkantoran dimungkinkan karena ditunjang oleh berbagai variasi peralatan yang tersedia. Dan yang terakhir adalah komunikasi bisnis internasional akan dilakukan oleh kantor-kantor kecil sekaligus. Yang kedua, implikasi terhadap karyawan kantor itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mendorong untuk belajar keterampilan baru. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang menjemukan dapat dialihkan ke mesin-mesin. Yang ketiga, lebih mempermudah dan mempercepat penanganan informasi. Yang keempat, lebih mudah dan cepat dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan. Yang kelima, bertambahnya kesempatan dalam bidang pemeliharaan peralatan elektronik, programmer, dan rekayasa software. Yang keenam, kesempatan untuk memperpendek jam kerja setiap minggu. Dan yang terakhir, lebih sedikit pekerjaan.